Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan perjalanan arus balik, terutama dengan jarak tempuh yang panjang. Lantas kira-kira apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh pengendara? Kami akan membahasnya bersama pakar keselamatan berkendara Sony Susmana. Selamat pagi, Mas Sony. Selamat pagi, Mbak Arlista. Baik, Mas Sony, untuk arus balik ini kan diprediksi puncaknya pada hari ini. Lantas sebenarnya apa yang harus paling dipersiapkan oleh pengendara untuk arus balik yang jarak tempuhnya ini cukup panjang, Mas Sony? Iya, banyak sekali yang harus disiapin ya, karena pastinya pengemudi dengan keluarga di saat mudik ini aktivitasnya padat, sehingga harus memastikan bahwa selama perjalanan dia kondisi fisiknya harus prima, kondisi mentalnya harus siap menghadapi apa cuaca yang berubah-ubah. Kita tahu bahwa yang namanya mudik ini pasti lintas provinsi. Kita ketemu panas, ketemu hujan, mungkin nanti ketemu badai segala macam. Nah, ini ada yang harus diwaspadai, yaitu kondisi penglihatan atau visibilitas dan blind spot. Jadi pastikan kita sudah memetakan di mana kita istirahat, atau memang kalau kondisi cuacanya sudah buruk banget ya, berkendara di sisi kiri, kemudian atur kecepatannya jangan sampai terkena aquaplaning atau slip. Kemudian waspadai juga kondisi macet ya. Macet di sini kan berkaitan dengan emosi. Semua orang ketemu macet pasti emosi, tetapi kita harus tahu pada saat mudik semua kena macet. Jadi ya kita ikhlas saja ya. Nikmati kemacetan itu, kemudian petakan di mana tempat tadi istirahat lagi. Kemudian nanti juga dari teman-teman kepolisian pastinya akan ada rekayasa lalu lintas nih, Mbak. Ada kontraflow, ada one way, kemudian ada juga gage mungkin ya. Saya nggak tahu ada di mana. Tetapi kita jangan mager terus di tol, Mbak. Ada jalan arteri, ada jalan provinsi. Kalau memang bisa keluar, atau memang kita sudah capek banget, kemudian kita butuh tempat istirahat segala macam, keluar aja ke jalan arteri. Kemudian di jalan arteri itu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang kita bisa manfaatkan, Mbak. Nah, yang terakhir nih fatigue nih, berkaitan dengan berkendara terus-menerus ya, dikejar waktu sehingga ingin cepat sampai tempat tujuan ya. Waspadai microslip ya, sebuah kondisi di mana kita akan tidur saat berkendara. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh para pemudik khususnya. Nah, untuk mengenai microslip ini sangat menarik, Mas Sony, karena beberapa hari terakhir ini kan banyak terjadi kecelakaan di mana pengendara ini lelah, mengantuk hingga akhirnya microslip dan mengalami kecelakaan. Idealnya ini pengendara berkendara maksimal berapa jam sih, Mas? Kalau untuk roda 4 itu maksimal 3 jam. Kalau ketemu macet 4 jam nggak ada masalah. 3 sampai 4 jam ya, Mas Sony ya? Iya, tapi kalau untuk motor maksimal 2 jam, diselingi dengan istirahat. Jika maksimal 3 sampai 4 jam di tengah kemacetan. Nah, ini jika tidak menemui adanya rest area ataupun keluar tol untuk menuju ke jalan arteri, apa yang harus dilakukan? Kalau udah ketemu macet kan pasti kondisinya mobil berhenti ya. Betul. Tetap fokus aja, karena sekalipun mobil itu berhenti, risiko kecelakaan tetap masih tinggi dari kanan kiri, dari belakang, dari depan dan sebagainya. Nah, itu harus diwaspadai oleh para pengendara. Kemudian fokus, ada penumpang, pastikan berinteraksi, berkomunikasi dengan penumpang. Pastikan suasana di dalam kabin ini lebih nyaman buat pengemudinya. Kemudian kalau memang jalannya lancar, terus kemudian kita fatigue, udah capek, udah ngantuk, nggak apa-apa, Mbak, berhenti aja di bahu jalan 3-5 menit daripada kita mau ke rest area atau ke pintu tol tapi ternyata masih jauh. Berarti sebenarnya tidak apa-apa dalam kondisi yang sudah sangat lelah bagi mobil ini menepi di bahu jalan dan beristirahat. Tapi pastikan nanti ada patroli yang mungkin menegur atau bagaimana. Biasanya itu minimal atau maksimal kendaraan berhenti di tepi jalan itu berapa menit sih, Mas? Kalau kita menyikapi kondisi lalu lintas di Indonesia, ya kalau sampai kita berhenti 3-5 menit masih oke lah, nggak ada masalah. Toh itu lebih bagus daripada kita memaksakan diri berkendara, mencari atau menggapai rest area terdekat yang ternyata masih jauh, kemudian masih jalannya macet dan sebagainya. Nggak apa-apa, berhenti aja sebentar. Yang penting nyalakan lampu hazard,
kemudian kita melakukan stretching ringan di belakang kendaraan, memastikan bahwa tidak ada kendaraan yang menggunakan bahu jalan, karena di Indonesia bahu jalan ini seringkali dipakai untuk mendahului, Mbak. Betul, betul, betul. Baik, berarti untuk para pengendara yang memang sudah terlanjur lelah tapi terjebak kemacetan, ini boleh menepi di bahu jalan ya maksimal 5 menit ya Mas ya, 5 sampai 10 menit mungkin diperbolehkan sama petugas atau bagaimana kalau menurut Anda? Artinya gini, 5 menit udah cukup kita melakukan Untuk perenggangan, stretching. kemudian menstimulasi tubuh, itu udah cukup, jangan lebih dari itu. Karena dengan kita berhenti di pinggir jalan, di bahu jalan, otomatis takutnya nanti akan menambah kemacetan. Oke. Dan orang-orang yang melihat, oh ternyata boleh gitu katanya kan. Berarti maksimal Nah, 5 menit untuk stretching, lalu pengendara ini diimbau untuk kembali melanjutkan perjalanan. Baik, itu kalau Betul. misalkan memang sudah terjebak di tengah kemacetan. Namun jika pada saat arus balik ini pengendaranya berada di jalur kontraflow, lantas dirinya mengalami kelelahan, apa yang harus dilakukan, Mas? Ya inilah kalau di Indonesia, begitu kontraflow dibuka, seolah-olah kita dapat hadiah gitu ya, dapat Betul. bonus, dapat undian berhadiah. Harusnya begitu kita masuk ke kontraflow, kita pastikan dulu bahwa sadar nih kita fisiknya masih kuat. Ya, Kemudian secara mental kita siap dengan distraksi-distraksi yang ada di selama perjalanan, baik itu highway hipnosis, kemudian kita akan bersinggungan dengan kendaraan yang berlawanan arah, ya. Kemudian kita harus menahan emosi, nah itu harus siap dulu. Kemudian kendaraannya juga, jangan sampai kendaraannya rusak, justru akan menghambat kontraflow ini. Dan yang tadi Mbak bilang, kalau kita di kontraflow mau istirahat gimana, memang agak susah. iya. Ya, nah agak susah kita berhenti di seberang jalan sebelah kanan. Jadi kalau memang nggak siap, kita lewat jalur biasa aja lah. Baik, jika kita menilik kasus yang sebelumnya, ini kecelakaan yang melibatkan kematian 13 orang ini kan karena kendaraannya mengalami kerusakan dan dia dalam jalur kontraflow. Jika ada pengendara yang dalam kondisi yang sama, sebenarnya apa yang dia harus dilakukan? Apakah harus menepi di tepi kontraflow atau justru di sisi yang satunya lagi? Jadi kalau kontraflow, mobilnya bermasalah, kita berhentinya di sisi kiri. Yang kontraflow-nya Artinya di ya, sebelah Mas ya? dalam jalan, Mbak. Sisi kiri yang arah kontraflow-nya berarti ya? Iya, jadi ada sebelah dalam jalan. Tapi Oke. kalau one way, kita ada di luar jalan sebelah kanan. Itu tempat kita berhenti untuk memastikan mobil ini tidak mengalami hambatan yang berarti. Kita bisa ngecek kendaraannya, mungkin yang ringan-ringan aja, atau sambil nunggu bantuan datang. Baik, berarti kalau misalkan memang sudah terlanjur di arah kontraflow dan mobil mengalami kerusakan, berarti baiknya ya berhenti di bagian sisi kontraflow ya, jangan di arah yang normal, kurang lebih seperti itu ya Mas Soni ya? Betul, betul. Baik, Mas Soni, pada saat arus mudik ini kan banyak pengendara yang hanya mengecek kendaraannya ini pada saat arus mudik, bukan arus balik. Nah, jika sudah terlanjur diri si pengendara ini melakukan perjalanan arus balik, tapi kendaraannya lupa dicek dan mengalami gangguan, sudah terlanjur di jalan, nah ini apa yang harus dilakukan? Apakah menunggu benar-benar ada pertolongan dari petugas atau bisa berhenti di rest area sejenak dan langsung mengecek kendaraannya atau seperti apa, Mas Soni? Iya, kalau kita smart, kita harusnya nyimpan bengkel-bengkel resmi dari merek mobil tersebut. Apabila ada kerusakan atau ada hambatan, Ya. kita bisa minta pertolongan dari mereka, karena itu servis dari mereka ya. Dan itu tersebar luas di jalan tol maupun di jalan provinsi atau jalan arteri. Tetapi kalau di jalan tol itu Ya. pasti ada rest area, Mbak. Oke. Dan petugas, kalau sekalipun itu ditutup, kalau mobil ini rusak, pasti kita akan dibantu untuk melakukan persiapan perbaikan di rest area tersebut. Jadi jangan pernah memaksakan atau bahkan kita ngambek berhenti di bahu jalan, akhirnya malah menghambat lalu lintas. Baik, terima kasih banyak dialognya Mas Soni Susmana, pakar keselamatan berkendara, sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Ini ilmunya amat sangat bermanfaat dan bagi pengendara yang akan melakukan arus balik, diperhatikan untuk menjaga mental dan juga kesehatan dan kesabaran. Serta jangan lupa untuk mengecek kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan aktivitas perjalanan jauh.